Film ini berkisah tentang seorang anak muda yang bernama Arthur Curry yang mulai menyadari bahwa dirinya adalah pewaris kerajaan bawah laut yang disebut dengan Kerajaan Atlantis. Mengambil latar bawah laut, Arthur Curry yang kemudian berubah menjadi Aquaman mendapat kekuatan super dari ibunya yang merupakan ratu dari Atlantis. Ocean Master akan menjadi musuh utama yang akan dihadapi oleh Aquaman. Dalam kisahnya, dia adalah seorang pemberontak yang akan membantai semua penghuni daratan. James Wan menyuguhkan kehidupan bawah laut sebagai peradaban yang menakjubkan dan penuh dengan teknologi yang super canggih. Tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak rangkuman film Aquaman yang rilis pada tahun 2018. Berlatar pada tahun 1985, di mana ada seorang penjaga mercusuar yang bernama Tommy Suri sedang memperbaiki sebuah jendela di tengah badai menerjang. Di tengah badai tersebut, Tom kemudian melihat ada seorang wanita yang terdampar di tepi pantai. Dia pun lalu menghampirinya. Wanita tersebut terlihat sedang terluka. Kemudian Tom menolong dan membawa wanita itu ke rumahnya. Setibanya di rumah, saat wanita tersebut sudah sadarkan diri, tiba-tiba dia malah berusaha menyerang Tom dengan senjatanya. Keesokan harinya Tom mengajak wanita tersebut untuk menikmati secangkir kopi. Kemudian wanita tersebut memperkenalkan dirinya. Dia adalah Atlana, sang Queen of Atlantis. Beberapa waktu kemudian, keduanya saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak lelaki yang diberi nama Arthur Curry. Beberapa tahun kemudian, ketika ibunya mendongeng tentang kisah Atlantis kepada Arthur, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan datangnya beberapa pasukan Atlantis. Pasukan tersebut dikirim untuk membawa Atlana kembali ke kerajaan bawah laut. Lantaran waktu itu Atlana kabur dari kerajaan karena menolak perjodohannya. Setelah berhasil mengalahkan para pasukan Atlantis, Atlana akhirnya memutuskan untuk kembali ke kerajaan bawah laut. Dengan berat hati, dia meninggalkan anak dan suaminya agar mereka selamat dari incaran para pasukan Atlantis lainnya. Atlana yakin bahwa suatu hari nanti pasukan Atlantis akan kembali datang mencarinya. Scene kemudian berpindah saat Arthur sudah memasuki usia sekolah, di mana dia dan teman-teman lainnya sedang melakukan kunjungan ke sebuah akuarium raksasa. Arthur yang terlihat sedang berkomunikasi dengan ikan-ikan yang ada di akuarium tersebut dibuli oleh beberapa teman lainnya, hingga mengakibatkan seekor hiu besar marah dan menabrak dinding akuarium. Disinilah semua orang terkejut dan kaget karena mengetahui bahwa Arthur mampu berkomunikasi dan mengendalikan ikan-ikan tersebut. Kemudian film berlanjut di masa sekarang, di mana terlihat sekelompok perompak berusaha membajak kapal selam milik Rusia. Pembajakan tersebut dipimpin oleh seseorang yang bernama Jesse Ken. Tak lama kemudian Arthur datang menghantam kapal selam tersebut dan mengangkatnya ke permukaan. Kemudian Arthur masuk ke dalam kapal selam menghajar satu persatu para perompak dengan tangan kosong. Kemudian Arthur menyelamatkan para tawanan yang merupakan tentara Rusia.
Tiba-tiba Arthur dikejutkan dengan serangan David Ken. Karena bukan lawan yang sebanding, Arthur pun dengan mudah menghajarnya. Kemudian Jesse Ken datang membantu David dengan cara melepaskan tembakan ke arah Arthur. Tembakan tersebut tepat mengenai badannya, namun dengan kekuatan yang dimilikinya Arthur tidak terluka sedikitpun. Kemudian Arthur membalas menghajar Jesse Ken hingga menyebabkan dia terpental dan terjebak dalam runtuhan torpedo. Melihat ayahnya yang tertimpa torpedo, David pun meminta bantuan Arthur untuk menolongnya. Namun Arthur menolak dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian Jesse menyuruh David untuk pergi. Karena menolak, Jesse akhirnya mengaktifkan bom di tangannya, dan akhirnya David pun pergi meninggalkan ayahnya yang disertai dengan ledakan bom yang menewaskannya. Karena hal itulah David harus menuntut balas dendam pada Arthur atas kematian ayahnya. Keesokan harinya, Arthur mengunjungi ayahnya. Kemudian ayahnya mengajak Arthur ke sebuah kafe. Di tengah perbincangannya mereka mendengar siaran TV tentang sebuah penyelamatan kapal Rusia yang telah dibajak. Dalam siaran tersebut ditayangkan tentang aksi penyelamatan kapal yang dilakukan oleh seseorang yang mereka sebut dengan Aquaman. Tom meyakini bahwa Arthur lah yang melakukannya. Tom juga yakin bahwa suatu saat nanti Arthur alias Aquaman bisa menyatukan antara dunia Atlantis dengan dunia manusia sama seperti keyakinan ibunya. Sementara itu, di Atlantis sedang terjadi pertemuan darurat antara King Om yang merupakan adik tiri Arthur dengan Widis Falco. Mereka bertemu dengan King Neres, penguasa kerajaan Cable. King Om mengundang King Neres sebagai sekutu untuk menyerang kaum permukaan yaitu manusia karena dianggap sebagai perusak. Bukannya menerima tawaran tersebut, King Neres malah curiga bahwa King Om hanyalah mengincar gelar Ocean Master yang akan membuatnya menjadi pemimpin terbesar di dunia. King Neres juga menyinggung soal keberadaan Arthur Curry yang tidak pernah terlihat di Atlantis. Kemudian pertemuan tersebut dikejutkan oleh serangan torpedo dari sebuah kapal selam. Setelah sempat menyelamatkan King Neres, King Om kemudian menghancurkan kapal tersebut. Kemudian King Om memberitahu King Neres bahwa sesungguhnya bukan kaum Atlantis yang mengajak perang, melainkan kaum manusialah yang memulainya. Kemudian film berganti di mana Arthur akan mengantarkan ayahnya pulang. Kemudian dia didatangi oleh sosok wanita yang bernama Meira. Wanita tersebut adalah putri dari King Neres dari kerajaan Atlantis. Kemudian Meira berniat untuk mengajak Arthur pergi ke Atlantis untuk menghentikan rencana peperangan King Om. Meira juga meyakini bahwa Arthur mempunyai hak untuk menjadi Raja Atlantis. Namun Arthur menolak dan mengancam apabila King Om datang menyerang, dia akan membunuhnya, sama seperti ibunya yang telah dianggap dibunuh oleh kaum Atlantis. Kemudian Arthur melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan mobil yang mereka tumpangi tiba-tiba dihantam oleh ombak yang sangat besar. Arthur yang terseret ombak sempat kehilangan ayahnya. Beruntung Meira datang membantu hingga akhirnya Arthur bisa menemukan ayahnya. Di sisi lain, David Ken didatangi oleh pasukan Atlantis yang membawa pesan dari King Om bahwa kesepakatan mereka sudah berakhir sambil memberikan sejumlah upah. Kemudian David meminta untuk dipertemukan dengan Arthur yang dia klaim sebangsa dengan King Om.
namun para pasukan tersebut menolak lalu pergi meninggalkannya. Kemudian Arthur akhirnya memutuskan untuk ikut bersama Meira ke Atlantis untuk menghentikan rencana perang yang direncanakan oleh King Om. Bersamaan dengan itu, kita diperlihatkan Falco yang sedang melatih Arthur untuk pertama kalinya. Arthur diajari cara berenang dan beradaptasi dengan ekosistem bawah laut. Falco juga berjanji pada Arthur bahwa dia akan mempertemukan Arthur dengan ibunya jika waktunya sudah tiba. Kembali ke cerita utama, Arthur dan Meira akhirnya berangkat menuju Atlantis melalui jembatan kuno yang menjadi satu-satunya jalan masuk menuju kerajaan Atlantis. Sesampainya di sebuah kapal yang sudah usang, Meira dan Arthur kemudian disambut oleh Fulco. Rupanya pertemuan antara Meira dan Arthur saat di daratan adalah inisiatif bersama antara Fulco dan Meira. Fulco kemudian menjelaskan bahwa kejadian pasang dan banjir yang terjadi di permukaan belum bisa dikatakan sebuah serangan melainkan hanya sebuah peringatan. Hal itu dikarenakan King Om belum memiliki izin untuk melakukan penyerangan. King Om setidaknya harus mendapatkan persetujuan dari 4 kerajaan laut agar bisa melakukan serangan. Fulco juga memberi petunjuk pada Arthur tentang keberadaan sebuah senjata kuno yang dimiliki oleh Raja pertama Atlantis. Senjata tersebut ditempa oleh Poseidon dan diberkati dengan kekuatan untuk memerintah lautan. Kemudian Fulco menceritakan tentang masa sebelum runtuhnya kaum Atlantis. Masa yang sangat makmur dengan kecanggihan teknologinya membuat mereka akan haus kekuasaan hingga samudra menenggelamkannya. Kaum Atlantis rupanya berevolusi mampu bernafas dan berbicara di dalam air. Kemudian Raja Atlanta pertama pergi dan mengasingkan diri dengan membawa trisulanya. Fulco kemudian menyerahkan sebuah benda kuno yang ditemukan oleh tim arkeolog mereka. Fulco meyakini bahwa isi dari benda tersebut adalah sebuah pesan dari Raja Atlanta pertama dan petunjuk keberadaan Trisula Suci. Tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan Atlantis yang mendeteksi keberadaan Arthur yang masuk tanpa izin ke wilayah mereka. Meira dan Fulco yang tak ingin rencananya diketahui oleh King Om akhirnya memutuskan bersembunyi dan pergi meninggalkan Arthur. Arthur kemudian menghadapi para pasukan Atlantis, namun Arthur berhasil dilumpuhkan dan dibawa oleh pasukan Atlantis untuk menghadap King Om. Pertemuan mereka akhirnya berbuah tantangan pertarungan yang datang dari Arthur, dan apabila Arthur menang dia akan mengklaim dirinya sebagai King of Atlantis. Pertarungan pun disiapkan di Ring of Fire, yang disaksikan seluruh warga Atlantis. Fulco yang mengetahui hal tersebut kemudian mendatangi dan memarahi Arthur. Karena Fulco yakin bahwa Arthur tidak mungkin menang melawan King Om yang berada di dunia Atlantis sejak kecil. Sebelum pertarungan dimulai, King Om memberi kesempatan terakhir pada Arthur untuk membatalkan niatnya dan kembali ke daratan. Namun Arthur menolaknya. Pertarungan hebat pun dimulai. Arthur menggunakan trisula milik ibunya, sedangkan King Om menggunakan trisula milik ayahnya yang bernama Orpha. Kekhawatiran Fulco akhirnya terjadi. King Om yang kemampuannya di atas Arthur akhirnya berhasil mematahkan trisula milik Arthur dan mengalahkannya. Ketika King Om akan membunuh Arthur, tiba-tiba dia mendapat serangan hingga dirinya terhempas. Dan ternyata yang menyerang dia adalah Meira. Meira kemudian menolong Arthur dan melarikan diri dengan kapalnya. King Om yang murka karena merasa dikhianati oleh tunangannya yaitu Meira kemudian memerintahkan pasukannya untuk mengejar mereka.
Setelah bersusah payah menghindari kejaran pasukan Atlantis, akhirnya kapal mereka terkena tembakan hingga menyebabkan kapal mereka meledak dan mereka pun terhempas keluar kapal. Arthur kemudian menggunakan kemampuannya berkomunikasi dengan seekor paus lalu masuk ke dalam mulutnya hingga akhirnya mereka selamat dari kejaran pasukan King Om. Berbekal benda kuno yang diberi oleh Vulko, Arthur dan Meira kemudian melanjutkan perjalanan menuju kerajaan Disaster yang terletak di Gurun Sahara. Di sisi lain, pasukan King Om kembali diutus untuk menemui David Chen. Lalu mereka membuat kesepakatan agar David memimpin pasukannya untuk menangkap Arthur dan Meira hidup-hidup. King Om kemudian membekali David dengan perlengkapan Atlantis. Namun dengan kecerdikannya David malah memodifikasi perlengkapan tersebut dan menggunakannya sebagai senjatanya sendiri. Hingga kemudian dikenal dengan julukan Black Manta. Singkat cerita, Meira dan Arthur akhirnya sampai pada sebuah gurun pasir. Tanpa disengaja Arthur terperosok ke dalam lubang yang kemudian disusul oleh Meira. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lokasi yang mereka tuju, yaitu kerajaan Disaster yang telah lama punah. Kemudian Meira meletakkan tabung pemberian Vulko di atas sebuah mesin. Dengan diteteskan sedikit air yang diambil Meira dari keringat Arthur, mesin tersebut kemudian berfungsi lalu muncul sebuah petunjuk dari Raja Atlantis tentang keberadaan Trisula Sakti miliknya. Meira kemudian menghancurkan tabung kuno tersebut, hingga tiba-tiba muncul sebuah botol yang di dalamnya ada sebuah peta yang menunjukkan tempat yang mereka tuju selanjutnya, yaitu Sisilia di Italia. Sesampainya di sana, Meira yang mengagumi peradaban manusia terlihat sedang menghibur anak kecil dengan kekuatan yang dimilikinya. Di Atlantis, King Om mendatangi kerajaan Fisherman. King Om meminta mereka bergabung dengannya untuk menyerang daratan. Karena menolak, King Om akhirnya membunuh raja tersebut. Meira dan Arthur kemudian berusaha menemukan petunjuk yang diberikan oleh Raja Atlantis. Dengan menaruh botol tersebut di tangan patung Romulus, akhirnya mereka menemukan letak Trisula Sakti tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan oleh David Chan yang berubah menjadi Black Manta, serta beberapa pasukan Atlantis. Pertarungan sengit dan epik pun terjadi di antara mereka. David yang memakai kostum Black Manta berhasil membuat Arthur kerepotan untuk menghadapinya. Begitupun dengan Meira yang dikejar oleh para pasukan Atlantis juga terlihat kewalahan. Namun akhirnya Meira berhasil melumpuhkan para pasukan Atlantis, dan pertarungan antara Black Manta dan Arthur berakhir dengan Black Manta terhempas ke tebing. Namun Arthur juga terluka yang cukup serius. Arthur yang siuman kemudian diberitahu oleh Meira bahwa tempat yang akan mereka tuju adalah kerajaan Trance. Mendengar nama tersebut, Arthur berniat membatalkannya, namun Meira memaksa dan meyakinkannya. Sementara itu, di Atlantis King Om akhirnya mengetahui pengkhianatan Vulko yang telah melatih Arthur sejak kecil. Vulko pun tak menyangkalnya dan akhirnya dia pun ditahan. Di tengah badai yang besar, Meira dan Arthur akhirnya sampai di kerajaan Trance. Namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan datangnya makhluk mengerikan yang menyerang mereka. Mereka pun sempat kewalahan menghadapi makhluk tersebut, hingga akhirnya mereka terjun ke laut hingga sampai ke pusaran badai yang membuat mereka terpisah. Pada saat Meira akan diterkam oleh paus besar,
Tiba-tiba dia diselamatkan oleh seseorang yang kemudian membawanya ke sebuah pantai, dan yang menyelamatkan dia adalah Atlana. Arthur kemudian menyusul Meira, dan pada saat itu Arthur bertemu dengan ibunya untuk pertama kalinya semenjak dia ditinggalkan saat masih kecil. Atlana kemudian menjelaskan bahwa dia tidak bisa kembali ke Atlantis setelah terjebak di inti bumi selama puluhan tahun. Dia juga mengatakan jalan satu-satunya untuk keluar dari inti bumi adalah dengan cara mengambil Trisula Sakti milik Raja Atlantis yang berada dalam goa dan dijaga oleh makhluk yang bernama Kraten. Kemudian Atlana dan Meira meyakinkan Arthur untuk mengambil Trisula tersebut, karena hanya Arthurlah yang layak dan pantas lantaran dia merupakan keturunan Raja Atlantis yang bijaksana. Arthur kemudian masuk ke dalam gua untuk mengambil Trisula Sakti milik Raja Atlantis, namun dia dihadang dan diserang oleh Kraten, makhluk yang menjadi penjaga Trisula tersebut. Setelah menerima banyak serangan, akhirnya Arthur memutuskan untuk menyerah dan mencoba berkomunikasi serta berbicara pada Kraten. Karena selama ini tidak ada yang berbicara kepadanya, Kraten pun terkejut. Lalu Arthur mengatakan pada Kraten bahwa dia hanya ingin menyelamatkan rumahnya dan orang-orang yang disayanginya. Akhirnya Kraten mengizinkan Arthur untuk mencoba mengambil Trisula Sakti milik Raja Atlantis. Dengan penuh keyakinan, Arthur mencabut Trisula Sakti yang ada di genggaman Raja Atlantis dan akhirnya dia pun berhasil. Dengan Trisula Sakti yang kini berada di tangannya, Arthur pun mendapat kekuatan mengendalikan seluruh kehidupan di air dan menjadi King of Atlantis yang terkenal dengan julukan Aquaman. Sementara itu, King Om dengan pasukan Neres bersatu untuk menundukkan kerajaan Prince, yang mana kerajaan tersebut menolak patuh pada King Om. Pertempuran tersebut mengakibatkan banyak korban berjatuhan. Di sela-sela pertempuran tersebut, tiba-tiba dari dasar laut muncul Kraten yang sedang mengamuk, dan ternyata Kraten tersebut sudah di bawah kendali dan tunduk pada Aquaman. Meira kemudian memberitahu Arthur untuk menghentikan peperangan dan menantang King Om. Meira juga menyarankan agar Arthur mengajak King Om bertarung di daratan yang merupakan elemen yang dikuasai Arthur. Kemudian Arthur bertemu dengan King Om lalu memancingnya menuju permukaan dan menantangnya bertarung di hadapan seluruh bangsa Atlantis. Vulko yang dibebaskan oleh Meira pun ikut menyaksikan pertarungan antara Arthur dan King Om. Pertarungan tersebut untuk menentukan siapa yang akan menjadi Raja Atlantis sejati. Pertarungan yang dahsyat pun tak terelakkan antara mereka berdua. Arthur yang melakukan perlawanan menggunakan Trisulanya berhasil membuat King Om tak berkutik. Hingga akhirnya Arthur berhasil mematahkan Trisula milik King Om dan mengalahkannya. Namun sayangnya Arthur menolak membunuhnya lantaran Arthur bukan sepenuhnya berdarah Atlantis. Kemudian Atlana datang untuk melerai perseteruan antara kedua anaknya. King Om pun terkejut karena mengira ibunya sudah tewas. Pasukan Atlantis kemudian menahan King Om. Bersamaan dengan itu Meira mengumumkan bahwa Arthur adalah King of Atlantis. Tom Curie pun akhirnya mengakhiri masa penantian panjangnya, dan akhirnya dia bisa bertemu kembali dengan Atlana sang pujaan hatinya. Itulah sekilas rangkuman film Aquaman yang rilis pada tahun 2018. Semoga terhibur.